Perubahan iklim merupakan fenomena global akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, terutama karbon dioksida atau CO2, metana, dan nitrogen oksida. Dampak utama dari perubahan iklim adalah kenaikan temperatur rata-rata global yang memicu berbagai konsekuensi lingkungan. Dalam konteks kelautan, dua isu krusial yang muncul adalah kenaikan muka laut dan pengasaman laut. Kenaikan muka laut atau sea level rise terjadi karena dua mekanisme utama. Yang pertama, pencarian es di daratan seperti gletser dan lapisan es di Greenland dan Antartika. Yang kedua, pemuaian termal air laut akibat peningkatan suhu. Berdasarkan IPCC AR6 2021, rata-rata kenaikan muka laut global pada periode 1901 hingga 2018 mencapai sekitar 0,20 meter dengan laju percepatan dalam 2 dekade terakhir. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan. Dalam kajian ASEAN Development Bank 2021 memperkirakan bahwa sekitar 110 juta penduduk Indonesia tinggal di kawasan pesisir rendah yang rawan tergenang air laut pada tahun 2050 nanti. Dampak dari kenaikan muka laut ini antara lain. Yang pertama, intrusi air asin ke sumber air tawar dan tanah pertanian. Yang kedua, ada abrasi pantai yang mempercepat hilangnya garis pantai. Yang ketiga, ada kerentanan tambak dan budidaya perikanan, terutama di budidaya udang dan bandeng. Yang keempat, ada ancaman terhadap pemukiman pesisir seperti di Demak, contohnya ya, di Semarang dan Jakarta Utara, yang beberapa wilayahnya sudah mengalami penurunan tanah atau land subsidence dan genangan permanen. Selain kenaikan muka laut, perubahan iklim juga memicu pengasaman laut atau ocean acidification. Mekanismenya adalah saat CO2 terlarut dalam air membentuk asam karbonat atau H2CO3 yang kemudian terdisosiasi menghasilkan ion hidrogen. Proses ini menurunkan pH laut dan mengurangi ketersediaan ion karbonat atau CO3 2- yang dibutuhkan organisme kalsifikasi. Sejak era praindustri, pH rata-rata laut turun dari sekitar 8,2 menjadi 8,1, yang berarti peningkatan keasaman sekitar 30% menurut NOAA tahun 2022. Konsekuensi ekologisnya dari kejadian ini adalah yang pertama, ada gangguan pada terumbu karang, menurunnya laju klasifikasi dan mempercepat coral bleaching atau mempercepat coral bleaching. Yang kedua, ada kerapuhan cangkang pada moluska seperti kerang, tiram, dan petropoda. Dan yang ketiga adalah disrupsi rantai makanan karena plankton menghasilkan kalsium karbonat menjadi lebih sulit bertahan. Nah, akibatnya nanti sektor perikanan tangkap dan budidaya yang bergantung pada kesehatan ekosistem laut akan terdampak secara langsung. Dampak gabungan dari kenaikan muka laut dan pengasaman laut tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga sosial ekonomi. Masyarakat pesisir akan menghadapi kehilangan lahan, penurunan hasil tangkapan, serta kerugian pada sektor budidaya dan pariwisata bahari. Dalam jangka panjang, fenomena ini dapat memicu pengungsi iklim atau climate refugees dan memperlebar kesenjangan ekonomi di wilayah pesisir nantinya. Untuk memahami dampak perubahan iklim secara lebih konkret, mari kita lihat studi kasus yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada kenaikan muka laut. Dari data Badan Informasi Geospasial atau BIG menunjukkan bahwa Jakarta Utara mengalami penurunan tanah hingga 7,5 cm per tahun. Kombinasi antara penurunan tanah dan kenaikan muka laut menyebabkan banjir rob yang semakin parah. Wilayah seperti Demak dan Semarang juga mengalami abrasi pesisir yang mengakibatkan hilangnya pemukiman dan lahan tambak produktif. Lalu yang kedua dari pengasaman laut, yaitu studi di wilayah perairan Raja Ampat dan Bali menunjukkan adanya penurunan kesehatan terumbu karang akibat kombinasi stres suhu tinggi dan penurunan pH laut.
Hal ini berdampak langsung pada keanekaragaman ikan karang, yang merupakan sumber penting bagi perikanan lokal maupun pariwisata bahari. Jika tren ini tidak dikendalikan, maka Indonesia berpotensi mengalami kerugian ekonomi yang signifikan di sektor perikanan, pariwisata, dan perlindungan pesisir. Oleh karena itu, riset ilmiah, pengolahan ekosistem, dan kebijakan mitigasi perlu berjalan beriringan. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan kombinasi mitigasi dan adaptasi. Mitigasi dilakukan dengan menekan emisi gas rumah kaca melalui energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengurangan deforestasi. Sementara itu, adaptasi di sektor kelautan dapat berupa yang pertama, restorasi ekosistem pesisir seperti mangrove dan lamun sebagai blue carbon ecosystem. Yang kedua, infrastruktur yang adaptif seperti tanggul dan sistem tambak berlapis. Yang ketiga, pemberdayaan komunitas pesisir agar mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi di lingkungannya. Dengan langkah terpadu, resiko dari kenaikan muka laut dan pengasaman laut dapat diminimalisir meskipun tidak sepenuhnya dihindari. Dengan langkah terpadu, risiko dari kenaikan muka laut dan pengasaman laut dapat diminimalisir, meskipun tidak sepenuhnya dihindari. Jadi, perubahan iklim itu nyata adanya. Dampaknya terhadap laut menuntut kita untuk bertindak, baik secara ilmiah, kebijakan dari pemerintah, maupun pada level komunitas di pesisir. Menjaga laut sama artinya dengan menjaga masa depan bumi kita.